sahabat blogger, saat ini kita menyapa kalian semua di Desa Rambu, Kecamatan Kedung-Adem. Nah, apa sih yang ada di sini? Kita akan mendatangi kediaman Pak Ngadino yang akhir-akhir ini sempat viral dengan kata-kata Wayai, pentol sejati. gimana sih keseharian Pak Ngadino setelah viral? Yuk kita intip sama-sama, kita menuju lokasi. Oke sahabat blogger, saat ini kita sudah berada di kediaman Pak Ngadino, ya Pak. Iya. Di Desa Ngerandu, Kecamatan Kedung-Adem. Nah, akhir-akhir ini kan sempat viral ya, sedang viral-viralnya kata-kata wayai. Nah, kita ulik secara mendalam gimana sih keseharian Pak Ngadino, pencetus kata-kata wayai dari pentol sejati yang sangat khas hingga viral sampai luar kota saat ini. Oke, setelah viral ini penjualannya seperti apa Pak? Dari tanggapan dari pembeli jenengan? Dari tanggapan penjual ya gimana ya, maksudnya itu dari segi penjualan tetap, masalah produksi tetap stabil kayak biasanya sebelum viral begitu. Cuma dari tanggapan masyarakat ya lebih gimana ya, maksudnya itu kok aneh loh, maksudnya itu anehnya itu kok jadi sekarang orang lebih tahu, lebih tahu dari anak-anak kecil itu semua kan tahu. Padahal kan aku jualnya kan nggak pernah di sekolahan atau di mana-mana, kan cuma jualnya kan dari kantor ke kantor, itu dinas instalasi Pemkab Bojonegoro. Tanggapan dari apa itu pelanggan yang di kantor-kantor Pemkab itu juga lucu lah. Kenapa kok kamu kok bisa viral begini ya, bisa viral begini, siapa yang dulu ya masukkan ke YouTube, ke Instagram, kemana-mana itu ada rasa gimana begitu perasaannya di apa tuh dinas-dinas itu, maksudnya itu nggak menyangka. Mas, kalau dari perkenalan dari dulu kan waktu masih keliling keripik dulu kan begitu kan, jadi lebih kenal apa itu pegawai-pegawai Pemkab Bojonegoro, rata-rata semua begitu. Sekarang kan mulai dari viral itu kan jualnya ketetapkan yang utama kan ke Pemkab kantor-kantor itu, yang ke Pemkab Bojonegoro, ke dari Dinas Pertanian, dari Disub, Kecamatan Kapas, dari Radar juga, dari Bojonegoro situ, ke Ilir Solo, sampai di pemadam kebakaran situ juga, peternakan juga, ada perizinan sebelum pindah sana yang lantai yang tingkat-tingkat pendopo situ, dulu udah pelanggan semua situ, sampai di Samsat Polres juga, sampai di kantor Demokrat situ, PU. Semua juga kalau aku sekarang masuk itu heran orang-orang itu, aduh ini apa tuh public figure, artis kita nggak menyangka bisa jadi fenomenal sekarang ya, begitu tanggapannya masyarakat juga begitu. Masalah omset juga nggak bisa saya nambah, masalahnya tuh gimana ya, masalah pekerjaan tuh kan cuma saya bikin sama istri saya juga, itu mau menambah ya nanti kesiangan berangkatnya, itu pun jam 11, jam setengah 11, jam 10 baru bisa berangkat ya. Itu pagi jam berapa itu, jam setengah 6, jam 6 lah pokoknya mulai start bikin pentolnya itu. Kalau ditambah lagi berangkatnya jam berapa nanti, baru malam nanti sampai Bojonegoro. Begitu. Oke. Jadi sebelum viral sama setelah viral itu penjualannya sama aja ya Pak? Berarti sama-sama habis dalam habis, satu hari itu? sama juga ya. Sama. Cuma hari ini akhir-akhir ini maksudnya tuh cenderung pokoknya 3 sampai 2 bulan ini cepat habis lah. Dulunya kan sampai jam 5, setengah 5 itu baru habis, sekarang kadang setengah 4, jam 4 sudah habis. Lebih cepat. Lebih cepat. Dan sekarang nggak nyampe di KS Tubun kayak di apa itu PLN yang di sama apa itu KPH Parengan situ juga pelanggan itu nggak sampai di situ, apalagi di FIF yang di Bundaran situ di Ponegoro sampai di
Gajah Mada itu ya nggak sampai di situ, udah habis. Berarti setengah perjalanan. Setengah perjalanan udah habis, dulunya kan sampai full, sampai di apa itu di Sukorejo yang bagian rel Bengkong situ. Nah di situ, Pondok Pinang situ sampai di situ. Sekarang nggak nyampe di situ, mau hampir 2 bulan ini nggak sampai di situ. Makanya kadang-kadang kalau ketemu di jalan, di perempatan, di mana-mana tuh banyak orang, wah sombong sekarang nggak nyampe sini, nggak sampai sini, sekarang viral di mana-mana, pelanggannya banyak yang minta suruh menambah lagi produksi, maksudnya produksinya pentolnya suruh nambah. Tapi ya kalau dipikir-pikir nambah, terus gimana kalau nambah, nanti berarti kalau nambah pentol otomatis kan nambah orang untuk membikin lah itu. Maksudnya itu hari-hari ini masih sementara itu bikinnya masih stabil biasa aja. Oh ya, berarti untuk penjualannya sendiri jenengan masih fokus untuk dijual sendiri ya? Iya ya, masih jual sendiri. Tapi sekarang akhir-akhir ini tuh malah tambah banyak yang buat story-story di Instagram, di WhatsApp, itu gimana Pak? Berarti jenengan pas jualan itu di video ngoten? Dia di video sama anak-anak itu toh. Ya sama teman-teman tuh yang dari apa di warung-warung itu, di warkop-warkop itu banyak itu, di Dokter Ciptos itu mulai dari Repok Patroli sampai di angkringan situ, angker di situ sampai di paper shop situ juga. Awalnya viral tuh pas diambil video di mana Pak? Pertama kali. Okay. Pertama kali aku tahu pokoknya nggak sengaja atau gimana, aku pun nggak tahu kok. Pas aku waktu kalau nggak salah aku lihat video dikasih tahu orang itu yang pakai baju merah itu kan, yang kayak di depan galeri situ, galeri apa itu Telkomsel Smart Friends itu, kalau nggak salah di apa barannya pertigaan rumah sakit lama dulu itu loh, rumah sakit umum yang lama itu, kalau nggak salah loh itu aku lihat itu kayak di sini. Berarti kamunya itu diem-diem ya Pak? Diam-diam. Padahal kenal aku kan kalau jualan kan sering teriak-teriak menawarkan tuh biar orang, maksudnya tuh teriak itu di dalam kantor atau di dalam apa itu kan cenderung kan nggak mendengar tuh, kalau cuma kokek begitu kan nggak mendengar. Jadi ada ciri khas tuh teriak begitu kan orang oh pentol sejati udah datang, wayai pentol gitu. Kalau sejak kata-kata wayai itu muncul itu sejak jual keripik atau mulai jualan pentol sejati ini Pak? Ya jualan pentol, jualan keripik sama jualan pentol itu juga sama loh, dari 2002 juga. Tapi kan nggak, maksudnya tuh nggak langsung saya jual langsung ke Bojonegoro. Saya keripik kan istilahnya, maksudnya itu kan 1 tahun kan nggak full ke di keripik semua, paling 5 bulan 6 bulan itu udah habis lahan keripik itu. Masalahnya aku jualan keripik itu asli memang keripik dari sini, maksudnya itu singkong dari wilayah sini, dari Gedung Adem, Sukosewu, sama kalau nggak salah itu dari Sugiwaras, kalau nggak salah itu dari apa tuh penjual singkong dari sana itu sering diantarin singkong ke sini. Kalau ngambil singkong dari wilayah Bojonegoro sini atau ke Tuban, ke Kediri, kemana diantar sama penjual-penjual itu nggak senikmat asli ciri khas menyok Gedung Adem Bojonegoro sini enggak. Masalahnya menyok sini kan asli menyok kuning, itu singkong kuning yang empuk itu. Kalau dari kabupaten lain kayak Kediri, Malang itu kan kebanyakan singkongnya singkong putih, aku nggak mau. Terutama pelanggan-pelanggan sudah nggak mau juga kalau keripik selain keripik dari asli Gedung Adem sini atau Sugiwaras, Sukosewu itu yang bagus, singkongnya itu empuk, tekstur keripiknya jadi empuk, renyah, alami, nggak pakai apa-apa itu, cuma bawang putih sama garam saja udah gurih rasanya. Nah, untuk penjualan pentol sama keripik sendiri itu lebih menguntungkan yang mana Pak? Sama-sama untung juga. Jadi 6 bulan pentol, 6 bulan keripik, 6 bulan pentol, 6 bulan, pokoknya itu masa 6 bulan keripik habis itu 6 bulan nggak jualan kan nggak ada pemasukan, biayain anak-anak hidup sama keluarga kan nggak bisa. Jadi pentol, tapi pentolnya dulu tuh nggak langsung saya bawa ke Bojonegoro, nggak, di seputaran sini saja sampai di Kecamatan Balen, paling cuma Balen sama sini saja, paling di Kenep situ sama di apa itu daerah sini Penganten sama Siberjo yang bagian utara Puan situ aja sampai di situ.
Melihat dari bisnis yang jenengan jalankan itu kan di bidang camilan ya Pak. Itu ceritanya gimana? Ceritanya kalau camilan tuh kan gimana ya, maksudnya tuh cenderung, maksudnya tuh harganya kan ekonomis ya, ekonomis maksudnya kan orang kalau membeli itu nggak terlalu banyak merogoh, merogoh kocek lah, maksudnya itu uangnya nggak terlalu besar. Dulunya saya juga waktu kripe pernah mencoba itu buka rumah makan juga di Gedung Adem situ. Di Gedung Adem ada ayam bakar sama lele juga, ada bebek itu pernah. Masalahnya dulunya kan saya kan juga bergelut di dunia seafood itu di waktu dulu di Kalimantan sana, di Banjarmasin, tepatnya di Banjarbaru situ. Tapi di Gedung Adem itu responnya kurang bagus. Masalahnya kalau jual makanan yang pokoknya harganya itu, kalau makanan besar, harga makanan besar, makanan nasi itu kan cenderung paling enggak kan uang 20.000, uang 20.000 itu kan, jadi ada ketelatenan, kesabaran untuk menunggu pas, maksudnya pelanggan baru. Aku kan masih baru toh kalau buka di Gedung Adem situ, kalah sama yang lama-lama yang pelanggannya banyak gitu. Jadi enggak, kok begini, profitnya kurang bagus aku. Terus aku tinggalkan aja lah aku. Tekun di, oh berarti aku di Bojonegoro cocoknya cuma cemilan aja mungkin aku. Jadi usaha kripe sama pentol aja. Dulunya punya ambisi mau apa itu rumah makan itu yang apa, lalapan itu juga, lele. Rumah makan di Gedung Adem itu berapa lama Pak? Paling ya belum, nggak sampai 1 tahun. Nggak sampai setahun. Berarti udah mencoba banyak bisnis-bisnis kuliner. Untuk kegiatan sehari-hari seperti apa Pak? Penjualannya apa ada hari libur? Mungkin untuk info dari pelanggan, untuk pelanggan yang jenengan. Kalau udah pelanggan udah tahu kalau hari Minggu itu libur. Kalau hari Minggu, kalau tanggal merah nggak tentu sih. Kalau tanggal merah kadang jualan, kadang enggak kalau tanggal merah. Tapi kalau hari Minggu itu pasti libur dari dulu aku. Masalahnya aku jualnya kan langsung di instalasi, kalau di kantor-kantor Pemkab itu kalau libur, kalau hari Minggu kan full libur semua. Kalau hari Sabtu kan masih ada lesing kayak kayak Samsat, Lantas itu kan masih buka, sama ya dealer itu kan masih buka. Kalau Sabtu kan full tutup semua. Jadi libur kalau dari dulu, kalau setiap hari Minggu libur istirahat. Kalau hari libur setiap hari Minggu itu aktivitas di rumah seperti apa Pak? Paling yang ngumpul ini sama keluarga. Berarti ngumpul lah. Istirahat ngumpul paling. Ini kan ada apa Pak, gerobaknya juga berarti yang jualan di sini ibunya? Ibu penjual apa itu ya, snack makanan anak-anak itu kok, yang snack gitu, sama kebutuhan dapur. Kadang juga kebutuhan dapur itu, kadang juga menyisakan pentol sedikit lah, maksudnya tuh berapa, paling ya berapa persen, paling ya apa 1 atau 1,5% dari saya bawa itu disisakan di rumah untuk dibikin nanti bikin bakso itu kan. Oh jualan bakso juga Pak? Jualan bakso juga. Paling murah bakso 3.000 kok. 3.000-an anak-anak itu loh. Biasanya anak-anak itu. Pendapatannya sendiri gimana Pak? Maksudnya pendapatan? Kira-kira sekitar berapa dalam satu hari? Oh. Pendapatan ya kalau dihitung bersih nggak bisa bersih loh. Kebutuhan kan banyak, paling omset lah maksudnya tuh. Kalau satu hari ya kurang lebih ya 1 jutaan lebih lah. Berarti cukup ya buat ya, sekolah. Maksudnya tuh kotor loh, bukan bersih loh. Maksudnya itu nanti kan dipotong. Maksudnya tuh belanjanya, biaya-biayanya itu, maksudnya tuh belanjanya sekian nanti. Pendapatan kalau berjual pentol itu kan sekitar 1 juta lebih, nanti buat belanja lagi kan ada sisa sedikit-sedikit lah. Untuk penghasilannya sekitar 1 juta hasil kotor itu untuk kehidupan sehari-hari, untuk menghidupi keluarga jenengan seperti apa Pak? Ya gimana ya, maksudnya tuh pendapatan kotor dibuat modal lagi ya, ada sih sisa-sisa begitu, maksudnya tuh sisa dari keuntungan begitu. Buat keluarga ya
dicukup-cukupin. Dicukup-cukupin ya, pokoknya ya buat kebutuhan keluarga ya adalah cukup. Untuk Saya rasa membiayai anak sekolah juga. Putri yang jadinya kalih ya Pak? Kalih nih, Kenapa? putri nih ya? Putri ya, yang pertama itu masih di SMP 2 dong adem sini. Kelas berapa Pak? Kelas 1. Oh, baru kelas. Yang nomor 2 baru 2 tahun setengah. Belum sekolah sih. Belum. Jauh jaraknya kok. Wayahe pentol sejati nih pentol.